Perkenalkan, nama saya Ilva Aryani Makfiro. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usul dan Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan NIM 1811310003. Di sini saya akan membuat penjelasan tentang rencana bisnis dan pesan bisnis yang akan saya buat. Di sini saya akan terapkan PPT yang sudah saya buat dan saya jelaskan. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu rencana bisnis atau business plan. Nah, business plan ini adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah bisnis. Lain itu, rencana bisnis juga mencakup target jangka pendek, menengah, dan panjang. Bagaimana cara Anda untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk solusi terhadap kendala yang muncul nantinya. Tapi tahukah Anda bahwa membuat rencana bisnis ini tidak mudah? Banyak orang gagal total menyusun rencana bisnis tersebut. Dalam hal ini, sebagian orang lebih percaya bahwa untuk memulai sebuah bisnis ya dengan menjalankannya saja tanpa perlu adanya ini itu dalam rencana bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rencana bisnis dan pesan-pesan bisnis tentang makanan atau kuliner. Tahap pertama yaitu adalah riset pasar. Nah, hal yang pertama harus dilakukan adalah meriset pasar atau melakukan penelitian terhadap target pasar. Kegiatan tersebut juga terdapat dalam metode forecasting yang biasanya dilakukan pembisnis. Nah, kenapa hal ini harus dilakukan? Ya karena agar tahu siapa target market ideal. Nah, tidak bisa semua orang kita targetkan sebagai customer. Nah, setiap target market mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Misalkan berjual makanan untuk anak remaja tentunya berbeda karakter dengan orang yang sudah bekerja atau karyawan kantoran. Selanjutnya tahap kedua itu adalah mempelajari behavior atau kebiasaan pelanggan. Nah, setelah mendapatkan target pasar yang ideal, selanjutnya harus membuat kebiasaan apa yang mereka sering lakukan. Perhatikan betul dengan mendetail di mana mereka berkumpul, kapan mereka sering berinteraksi, dan gaya mereka berinteraksi. Nah, dengan begitu Anda bisa menyesuaikan dengan style produk makanan yang Anda buat. Nah, misalkan Anda bisa menentukan apa sih warna perusahaan Anda, logo, atau tempat makan yang seperti apa, dan lain sebagainya. Tahap ketiga yaitu menentukan tujuan. Nah, tentukan tujuan Anda dengan jelas. Nah, Anda harus memiliki target yang bisa diukur sehingga bisnis Anda itu bisa berkembang. Nah, target yang jelas tidak akan tahu bagaimana perusahaan akan mencapai goal secara maksimal. Dengan target yang terukur, bisnis plan Anda tidak akan hanya bisa rencana belakang. Anda akan lebih termotivasi dalam menjalankan bisnis dan membuatnya berkembang. Tahap keempat yaitu membuat profil perusahaan Anda. Kenapa profil usaha sangat dibutuhkan? Itu karena dengan membuat profil perusahaan, Anda akan lebih mudah mengenalkan produk Anda kepada klien. Nah, mereka akan lebih mengenal Anda dengan jelas dari mana latar belakang Anda, kemudian apa tujuan Anda, kemudian profil perusahaan juga berguna untuk menarik para investor. Tahap yang kelima yaitu adalah tuliskan kategori perencanaan. Nah, setelah membuat company profile, Anda baiknya analisa kategori perencanaan. Kategori bisa digunakan dengan teori SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat yang sudah banyak diketahui merupakan bagian dari kategori perencanaan. Selain SWOT, analisis lainnya adalah PETS atau Political, Ekonomi, Sosial, dan Technological. Dengan kategori ini, kamu bisa membantu untuk memahami seluk-beluk bisnis, termasuk peluang dan risiko yang mungkin Anda hadapi selain menjalankan bisnis. Selanjutnya adalah dasar-dasar rencana usaha. Yang pertama itu ringkasan eksekutif. Nah, bagian pertama Anda harus menjelaskan tentang nama,
alamat serta visi misi perusahaan secara ringkas. Selain itu, tuliskan jenis dan bentuk usaha. Nah, jika Anda berbisnis di kuliner, maka secara khusus makanan ringan atau berat atau minuman adalah opsi yang bisa ditulis pada jenis usaha. Sedangkan untuk bentuk usahanya, Anda dapat menuliskan manufaktur jika membuat sendiri produk kuliner tersebut. Nah, yang kedua adalah background perusahaan. Nah, bagian ini berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan Anda. Beberapa di antaranya adalah data ringkas perusahaan, daftar kolega kerja pakar yang mendampingi serta susunan pemilik saham jika ada. Nah, tidak ada perbedaan secara signifikan antara bisnis plan kuliner dengan lainnya, kecuali posisi konsultan atau pakar. Nah, bekerja samalah dengan ahli tata boga atau chef akan menambah kredibilitas usaha kuliner Anda. Yang ketiga adalah analisis pasar dan cara pemasarannya. Nah, pada bagian ini Anda harus menuliskan strategi apa yang akan Anda lakukan untuk pemasaran produk. Untuk lebih detail lagi, bagian analisis ini memakai marketing plan atau rencana pemasaran. Rincilah penilaian Anda terhadap pasar. Nah, untuk bisnis kuliner, cantumkan secara detail mengenai target konsumen, estimasi jumlah awal produk akan dijual, serta permintaan pasar. Dalam jumlah awal produk yang akan dijual, buatlah perkiraan lokasi penjualan, harga pokok per porsi, banyak produk setiap penjualan, dan omset yang akan didapat produk jika laku seluruhnya. Yang keempat adalah analisis produksi. Untuk bisnis kuliner, detail analisis produksi dimulai dari merinci peralatan yang dibutuhkan, bahan-bahan, cara pembuatan, hingga pemasaran. Strategi pemasaran yang dinilai terbaik saat ini adalah dengan memanfaatkan media sosial. Nah, ini juga termasuk ke dalam pesan yang akan saya sampaikan, yaitu adalah pesan bisnis kuliner ini adalah menggunakan media sosial. Kenapa saya menggunakan media sosial? Karena menurut saya itu sangat efektif untuk anak milenial zaman sekarang. Karena apa? Karena di sana anak milenial bisa melihat-lihat secara gampang, bisa memesan secara online juga dari media sosial seperti Facebook, terus Instagram, terus ada Twitter. Yang lagi hit sekarang itu ada di TikTok. Nah, itu mudah banget untuk mengakses jika mempunyai bisnis-bisnis, dan di sana itu banyak sekali para customer yang ingin melihat bagaimana cara melakukan cara memesan atau melihat lokasi yang telah dibuat. Saya lanjutkan lagi dari analisis produksi tadi. Nah, pada bagian ini analisis ini merangkum secara detail apa yang akan dilakukan untuk proses produksi, termasuk proses penerimaan order, pembuatan, serta kemana produk yang akan didistribusikan, serta penagihan. Untuk bisnis kuliner, detail analisis produksi mulai dari merinci peralatan apa yang dibutuhkan, bahan-bahan, cara pembuatan, serta pemasaran. Yang kelima adalah analisis SDM atau sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini berisi tentang penempatan tenaga kerja atau karyawan sesuai dengan skill dan kompetensinya, serta cantumkan beberapa tenaga kerja yang dibutuhkan serta rencana pengembangan SDM. Nah, namun jika SDM menjadi salah satu permasalahan bagi Anda yang baru memulai bisnis, sistem dropship bisa menjadi sebuah peluang untuk bisnis Anda. Yang keenam adalah analisis keuangan. Nah, pada bagian ini Anda akan membayangkan atau meramalkan arus keuangan yang mungkin akan dialami. Termasuk di dalamnya adalah penghasilan dan pengeluaran, pengembalian modal dan pengembalian investasi. Cantumkan pula penghitungan akan penggunaan daya ungkit di dalam keuangan, gambaran estimasi penghasilan dan pengeluaran yang lebih mudah dipahami jika Anda menulis dalam periode 1 bulan.
Selanjutnya adalah ketujuh, rencana pengembangan usaha. Nah, ketika Anda membuat bisnis plan dengan tujuan memperoleh investasi, dalam bagian ini tulislah beberapa besar usaha yang akan Anda lakukan. Untuk membangun usaha, rencana pengembangan usaha yang meliputi penambahan jumlah gerai atau cabang, kemungkinan waralaba, serta inovasi lainnya. Yang kedelapan adalah risiko usaha. Nah, setelah merangkai semua bisnis plan dan menganalisanya dalam penjelasan ini akan dijelaskan bagaimana memperkirakan risiko usaha yang Anda jalankan. Nah, mulailah menuliskan risiko apa saja yang akan dihadapi ke depannya seperti risiko operasional, risiko bisnis, risiko keuangan, dan lainnya. Setelah Anda sudah membuat daftar risiko tersebut, cobalah merencanakan strategi untuk menghadapinya dan cara mengurangi dampaknya. Nah, itulah penjelasan mengenai cara menyusun bisnis plan makanan yang mudah diaplikasikan. Namun, jangan Anda tetap harus memikirkan risiko yang ada. Nah, salah satu risiko terbesar dalam usaha adalah cash flow atau keuangan yang berantakan. Dalam membuat bisnis plan, memahami dan meminimalisir risiko dalam keuangan adalah hal yang sangat penting. Make